Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Kristus. Kita akan memasuki kembali di tahun yang baru dengan makin dekat Tuhan. Kita akan memikirkan tentang ide kecemasan, sebuah ancaman sekaligus tantangan. Kita akan memikirkan tema ini terambil dari Mazmur 55. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa yang baik, sertailah kami sehingga kami dapat memasuki tahun 2025 yang penuh tantangan dengan sebuah pembekalan yang Kau singkapkan melalui tema kami perihal kecemasan sebagai sebuah ancaman sekaligus juga tantangan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Kiranya Engkau sertai kami dan Roh Kudus mencerahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 55 saya akan bacakan bagian tertentu saja, tetapi ini pikiran yang terambil semua dari nomor 55 Mazmur. Ayat yang kedua saya bacakan. Pasanglah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Lalu saya menyambung ke ayat yang ke-17. Tetapi aku hendak berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Berikutnya saya akan menutup di ayat 22 dan 23. 23 dan 24 kalau di bacaan saya ya, maaf. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau dan tidak membiarkan orang benar goyah. Engkau ya Allah akan menjerumuskan orang lalim ke lubang sumur yang dalam. Penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku tetap percaya kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, yang selalu mencari wajah Tuhan dan mau semakin dekat, Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Saya bersyukur bahwa saya juga boleh mengisi makin dekat Tuhan ini. Apa yang kita ingin renungkan di dalam ide kecemasan, sebuah ancaman sekaligus tantangan. Satu kali ada satu pemikiran ya, bahwa apa yang dituliskan di dalam karakter bahasa Tionghoa tentang krisis, ya, dia mengatakan dengan wei qi, ya. Nah, wei-nya itu adalah bahaya, qi-nya itu adalah kesempatan, ya, atau juga sesuatu yang menantang sebagai sebuah kesempatan. Jadi dia mau mengatakan, kalau hidupmu mengalami krisis yang seakan-akan kita terancam terus-menerus seperti Daud dalam Mazmur 55 ini, sebenarnya itu ada sebuah anugerah Tuhan. Di balik itu semua, kesempatan entah untuk kita menjadi lebih baik, entah kita menjadi lebih kuat, lebih kokoh, lebih gigih seperti tema tahun 2025, berdoa semakin gigih dan tekun. Dan kita sudah memikirkan minggu lalu tentang komitmen kita untuk berdoa dengan konsisten. Nah, sekarang kita ingin merenungkan bagian ini. Jadi kalau di dalam makna krisis dua kata di sana ada bahaya sekaligus kesempatan. Lah, kalau kita dapat kesempatan bagaimana? Ya di balik kesempatan ada bahayanya, konsekuensinya. Jadi singkat cerita ada keseimbangan yang Tuhan mau katakan. Ketika orang mau bertumbuh, dia akan mengalami hari demi hari dengan krisis. Nah, satu kali Susan Taylor sebagai editor penulis ya dari Amerika, dia mengatakan bahwa benih-benih iman, dia katakan, selalu ada di dalam kita. Terkadang dibutuhkan krisis untuk memelihara dan mendorong pertumbuhannya.
Jadi kalau kita itu sesungguhnya adalah orang beriman yang bersama-sama untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus, tidak ada pilihan bahwa krisis itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menghadapi ancaman, apakah kita akan mundur, kendor, atau kita maju dan lebih aktif lagi. Karena ini sebuah tantangan, bukan lagi ancaman. Kalau menurut apa yang dipikirkan Susan Taylor, dia mengatakan ya memang benih-benih iman itu selalu ada di dalam diri kita, tapi terkadang dia tidak sprout. Dia tidak bisa bertumbuh menjadi lembaga baru yang namanya pohon. Kenapa? Karena kita menghindari ketakutan itu. Coba Anda bayangkan memasuki tahun 2025, di sana sini baru saja kita dengar ada gempa bumi di Tibet, ada kebakaran di Los Angeles. Anda mengatakan, itu bukan bagian kita. Setuju. Tapi Anda tahu tidak bahwa mereka itu sedang mengalami krisis dan punya ketakutan. Belum lagi perang antara Ukraina dengan Soviet. Dengan Rusia, maaf. Karena Soviet sudah pecah. Dengan Rusia. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak berhenti. Mereka pikir itu serangan mendadak yang akan menyelesaikan. Karena Ukraina kecil. Tapi nggak selesai-selesai. Anda juga dengar bagaimana perang yang terus-menerus ketika kelompok-kelompok ekstrim menyerang. Ketika orang-orang Israel itu sedang melakukan perayaan keagamaan yang disebut dengan bagian Yom Kippur itu. Merayakan hari pondok daun itu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Justru mereka terasa tidak disertai. Sampai hari ini tawanan itu masih ada. Apakah Anda mengatakan itu bukan bagian saya? Oke. Tetapi krisis itu perlu dimaknai ulang. Engkau dan saya punya krisis yang berbeda dan lain ketika kita berjemaat. Entah apa yang sedang terjadi, tapi itu semua tertangkap di dalam gejala-gejala yang kita lihat. Beberapa orang yang bekerja harus dipindah ke sana sini sehingga mereka tidak betah dan akhirnya mungkin mengundurkan diri. Itu menguntungkan pemilik usaha untuk tidak membayar yang namanya pesangon. Kenapa harus ditempatkan seperti itu? Karena ini ujian. Apakah Anda bertahan di sana? Nah, ketika kita membaca bagian tadi, di garis bawahi di ayat kedua, pasanglah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Bukankah ini adalah doa yang gigih yang ingin kita hidupi sepanjang tahun 2025 yang penuh tantangan? Dan ketika di garis bawahi di ayat 17, aku hendak berseru kepada Allah dengan awalan tetapi, berarti ada kontras dengan yang di atas. Dia mengatakan aku hendak berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Jadi keselamatan itu seakan-akan di dalam bagian ini saya pakai andaian itu ya. Anda harus berdoa. Loh, kok doa seakan-akan? Kan harus. Pertanyaan saya, memang Anda orang yang suka berdoa? Apakah seluruh jemaat GSRI itu berdoa? Atau berdoa itu hanya bagian yang ya saya lagi mau makan ya saya doa, saya mau tidur ya doa, saya mau pergi ya doa. Padahal doa itu sedekat nafas kita. Jadi kalau orang mengatakan ingin hidup dan dia tidak bernafas, ia tidak hidup. Kalau Anda ingin bertumbuh dan Anda tidak mau iman itu ditekan di dalam krisis, ya dia tidak akan pecah. Dia akan tertutup dengan selaput keras luarnya dan dia tidak akan menjadi tumbuhan. Jadi kalau begitu harus ada krisis. Iya. Suka atau tidak. Itu sebabnya ketika kita merenung bagian ini, kita perlu memikirkan, jadi sebenarnya kecemasan itu apa? Di dalam bagian yang saya lihat di kamus Merriam-Webster Dictionary, dia mengatakan anxiety, a strong desire sometimes mixed with doubt, fear, or uneasiness. Dia memberikan 3 kata di situ yang perlu kita garis bawahi.
bahwa kecemasan itu muncul karena ada sebuah keinginan kuat yang ingin kita wujudkan, tapi terkadang dia itu bercampur dengan keraguan. Benarkah aku bisa? Benarkah aku akan memiliki? Ketika ragu itu tak terjawab, takut itu muncul. Ketika takut itu tidak bisa dihindari, segala yang harusnya mudah jadi susah. Uneasiness katanya. Karena ada fear dan doubt. Jadi kalau begitu bagaimana membuang itu semua? Kalau ikuti teks Mazmur 55, Daud sebagai raja yang selalu difitnah, bahkan dikhianati oleh orang-orang, bahkan anaknya sendiri, ingin merebut takhta itu. Anda kebayangkan? Apakah dia harus membunuh anaknya? Apakah dia harus bermusuhan dengan anaknya? Dengan semua yang mencari kesempatan untuk duduk di atas takhta Daud. Karena mungkin mereka juga dengar Tuhan berjanji takhta Daud itu tidak akan bergeser. Lalu semua ingin duduk di sana. Sebuah kesempatan. Tapi tidak ingin menerima tantangannya. Nah, di dalam bagian inilah Ibu Bapak, saya boleh mengatakan bahwa kecemasan itu secara definitif adalah sebuah keinginan yang begitu kuat untuk mewujud nyatakan impian kita. Tapi kita mengalami keraguan, kita mengalami ketakutan, dan pada gilirannya ketidakmudahan itu menjadi sahabat sehari-hari. Anda bayangkan, saya pun harus memerhatikan anak-anak rohani saya di GKI Agape. Tiba-tiba sudah tidak kuat mengatakan, sudah doakan aku saja Musa untuk pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Mungkin tidak mudah lagi. Mungkin mulai ragu lagi apakah Tuhan akan mewujud nyatakan janjinya. Mulai takut lagi karena ancaman yang di depan mata. Padahal jangan-jangan itu adalah kesempatan kita. Sebuah tantangan untuk kita masuk di dalamnya. Akhirnya saya berdoa. Kalau memang sudah waktunya, tidak ada yang orang bisa ulur. Dia akan berhenti di situ. Tapi kalau belum waktunya, tidak ada yang bisa menahan. Izinkan Tuhan bekerja. Dan akhirnya anak-anak rohani ini pun mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja. Bukan hanya anak-anak rohani yang saya perhatikan di GKI Agape. Tapi juga saya ingin berbagi kepada ibu bapak di GSRI. Melulu hanya satu bagian. Karena engkau dan saya dipanggil bukan untuk mempertontonkan diri saya mampu. Tapi kita menjadi cermin Allah, Dia mampu mewujudkan janjinya. Dia akan memberkati dan memelihara kita. Ketika kita itu mempercayai Dia sepenuh hati. Dan mewujud di dalam permohonan. Bukankah Paulus maupun Petrus itu mengingatkan kita? Semisal ya, kalau saya boleh bacakan di dalam satu bagian 1 Petrus ya. 1 Petrus yang ke-5 ya. Saya bacakan ayat yang ke-7. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Itu kata Petrus. Jadi kan mirip-mirip juga kan dengan Mazmur tadi. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan tidak membiarkan orang benar goyah. Anda bayangkan status Anda ditambahkan dan digarisbawahi. Bukan orang fasik, bukan orang lalim, orang benar, yaitu orang yang terikat di dalam hukum perjanjian, bahwa aku Tuhan akan memeliharamu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Petrus sebagai pilar gereja mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi ada juga Paulus yang melanjutkan, karena dia yang pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan kabar baik. Dia berkata kepada jemaat Filipi, satu tulisan dari dalam penjara,
Dia berkata begini di dalam pasal yang keempat Filipi ayat yang ke-7. Saya bacakan buat ibu bapak sekalian. 6 saya bacakan dulu. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah sebagai buah karya Kristus yang mati di kayu salib. Dia melampaui segala akal yang hari ini engkau menghadapi masa depan dengan penuh keraguan, dengan penuh ketakutan. Bahkan sekarang seakan-akan lumpuh untuk mewujud nyatakan janji. Dia berjanji, saya akan menyertai engkau. Itu sebab di dalam berita Natal, dia menyampaikan, yaitu malaikat Tuhan itu kepada Yusuf, beri dia nama Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Dan beri dia nama Immanuel, bahwa dia yang menyelamatkan akan menjadi Tuhan yang menyertai. Bukankah ini genap dan lengkap bahwa dia tidak akan meninggalkan kita? Mari ibu bapak, kita memasuki tahun 2025 yang penuh tantangan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Karena kita tahu krisis itu adalah alat untuk membuat Anda dan saya melihat dengan keseimbangan bahwa ancaman dan tantangan atau kesempatan itu adalah cara Tuhan yang kata Susan Taylor itu mengatakan supaya iman kita itu bertumbuh, terpelihara. Tidak menjadi iman yang teori mati di sana. Cuma menyebut saya orang Kristen, saya diaken, saya penatua, saya guru Injil, saya pendeta jemaat, dan seterusnya. Engkau tidak akan lagi bangga dengan status itu. Tapi yang kau bangga adalah ketika engkau mengalami ancaman seperti Daud. Ketika engkau mengalami bahaya di dalam hidup. Itu adalah kesempatan untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam doa. Kenapa harus doa? Tadi katanya berandai-andai Pak Pendeta. Ya karena saya menantang Anda. Kalau Anda tidak mau berandai-andai dan ini menjadi sebuah kesempatan merealisasi janji Tuhan, mari kita berdoa dengan gigih. Kan lebih baik daripada Anda diam-diam saja. Sementara ragu dan takut itu tidak akan bergeser. Dan kesusahan malah terus menerus. Mari kita maju. Di sanalah kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Dan kita baru tahu, oh aku tiba juga di tempat di mana Tuhan mengundangku. Dan ternyata betul apa yang kuungkapkan, pasanglah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi. Ternyata Tuhan tidak bersembunyi. Ayat-ayat yang pernah mengingatkan kita melalui ungkapan Raja Daud, mungkin kepada sahabat, kepada orang dekat yang berbuat jahat, ternyata dimulai di dalam batin yang penuh kecemasan. Ingin shortcut, potong jalan pendek saja supaya semuanya lebih aman, lebih nyaman. Padahal Tuhan lagi mengizinkan kita mengulur lebih jauh, lebih susah. Karena di dalam bagian itu, atmosfer kesusahan, atmosfer yang membuat Anda dan saya itu sesak dan berbeban berat, ternyata itu disebut dengan kesabaran. Long suffering. Jadi ketika kesabaran sebagai long suffering dan Anda bertahan lagi. Kalau motivator mengatakan ini 1 kilometer kedua yang akan kita jalani. Artinya apa? Kesempatan. Pasti berhasil? Nggak tentu. Ancaman di depan mata. Tetapi kalau Anda sudah berani membuat resolusi di tahun 2025, itu kan artinya sudah ada evaluasi. Bahwa Dia memang menyertai kita. Mari kita jujur dan terbuka.
Dan Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, yang berani menghadapi krisis dan menyelesaikannya. Karena aku tidak gentar dengan ancaman, karena di sana ada kesempatan. Dan itulah yang bisa saya berikan kepada ibu bapak. Kenapa kecemasan berisi dengan ancaman dan tantangan? Karena di dalam tantangan itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik sebagai gereja Tuhan yang memberitakan kabar baik, menjadi anggota tubuh Kristus yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Sertai hidup kami dan juga hari ini untuk mengisi hal-hal yang lebih baik yang Kau izinkan, yang tidak selalu mudah, tetapi Engkau memberikan damai sejahtera, sehingga keraguan kami, ketakutan kami sirna, karena damai sejahtera-Mu sebagai buah karya Kristus di kayu salib, mendatangkan sebuah kelegaan. Karena damai sejahtera itu bukan karena apa yang kami ingin kami punya, tapi Engkau memberikan sebagai sebuah aset rohani. Karena itulah yang dibutuhkan. Maka ketika Engkau bangkit, maka berita yang disampaikan adalah damai sejahtera bagimu. Oh Tuhan, terima kasih. Karena sesungguhnya akar daripada damai sejahtera adalah pengorbanan Kristus karena pelanggaran kami. Sehingga kami jauh, kami bermusuh. Dan hari ini ketika kami menjadi lebih dekat lagi kepadamu, karena bukan sekedar kami ada kesempatan datang mendekat, tapi Engkau mengubah status kami dari musuh menjadi sahabat. Biarlah kami datang mendekat untuk memuliakan Engkau dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Dengarlah ya Allah dan jadilah kehendak-Mu. Malam ini, kalau nanti kami juga akan merenungkan di dalam kesempatan ketika kami mendengar berita ini yang mungkin menakutkan, maka Engkau memberikan kepada kami kesiapan batin, kesiapan rohani kami untuk menghadapi kecemasan dengan seimbang antara ancaman dan tantangan, karena Engkau sudah melindungi kami seperti Daud sebagai raja yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Engkau. Kami pun mau menyerahkan itu semua, sehingga kelegaan yang Engkau janjikan bukan lagi sebuah teori atau isapan jempol, tetapi itu menjadi realita yang kami tahu Tuhanlah sumbernya. Kepadamulah ya Allah Tritunggal yang Kudus kami memohon. Dan kami mengarahkan semua ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Makin Dekat Tuhan di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati ibu bapa dan saudara sekalian. Dadah.